Allah pasti akan berkenan untuk mengijabah doa Nabi Muhammad SAW, sehingga kita pun menjadi orang yang selamat insya Allah. Sedikit sekalian saya muliakan, cukup Nabi Muhammad buat kita, cukup. Sebab tengadah tangannya tak akan pernah ditolak oleh Allah. Cukup Nabi Muhammad buat kita, sebab kasih sayangnya kepada kita luar biasa, tak terbatas. Nabi Muhammad itu teman-teman, sayangnya sama kita luar biasa. Karenanya beliau cukup buat kita. Allahnya sayang sama beliau, beliaunya sayang sama kita. Kan jadi benar-benar senjata paling hebat buat kita. Kan jadi benar-benar andalan kita banget. Allahnya sayang sama Nabi Muhammad, buat Nabi Muhammad apa yang enggak. Nabi Muhammad sayangnya sama kita luar biasa. Seolah-olah Nabi tuh mau bilang gitu, buat kalian umat saya apa sih yang enggak. Karenanya Nabi Muhammad cukup buat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Allah sebutin 4 sifat Nabi Muhammad dalam ayat tadi itu. Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin rauf rahim. 4 sifat Nabi Muhammad disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang tadi telah saya bacakan, dan itu keempat-empatnya buat kita semua, teman-teman. Keempat-empatnya buat kita semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kata Allah. Telah aku datangkan buat kalian umat Nabi Muhammad, umat akhirul zaman, rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri biar gampang diikuti. Makan juga sama kalian, kawin juga sama kalian, tidur juga sama kalian, kalau terluka berdarah juga sama kalian. Min anfusikum, dari jenis kalian, biar mudah kalian ngikutinnya. Sifat-sifatnya apa ya Allah? Hebat ibadahnya, kuat perjuangannya, misalnya indah rupanya, indah fisiknya, teman-teman saya sekalian, khusyuk hatinya, semua ada dalam diri Nabi Muhammad. Tapi Allah ketika menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad, Allah dari Rahman Rahimnya kepada kita sekalian menyebutkan 4 sifat Nabi yang semuanya kembali kepada kita, bukan kembali kepada Nabi Muhammad. Enaknya tuh kita gitu, sifat-sifatnya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran keempatnya itu yang diuntungin kita semuanya. Apa itu? Azizun 'alaihi ma'anittum, berat bagi Nabi Muhammad musibah yang menimpa kalian. Berat bagi Nabi Muhammad musibah, bukan yang menimpa beliau, bukan yang menimpa keluarga beliau, bukan yang menimpa hanya sahabat beliau, bukan, tapi musibah yang menimpa kalian umatnya. Berat baginya musibah yang menimpa kita umatnya. Karenanya beliau terus-terusan berdoa, ya Allah, selamatkan umatku dari musibah. Musibah apa nih? Musibah dunia termasuk juga yang lebih dikhawatirkan Nabi adalah musibah agama. Teman-teman saya sekalian, maaf, pergaulan bebas, narkoba, minuman keras, bahkan keluar dari agama, itu adalah salah satu dari musibah besar yang menimpa umat ini. Sedikit sekalian saya muliakan, perselingkuhan, rumah tangga yang berantakan, hati anak
yang tidak condong kepada orang tuanya, hati anak yang tidak cinta, tidak hormat kepada orang tuanya. Itu adalah bagian dari musibah-musibah agama kita. Maka saran saya, sesudah Nabi Muhammad disebutkan oleh Allah, azizun alaihi ma anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian, saudaraku sekalian, adukan saja semua musibahmu kepada Nabi Muhammad. Jadikan musibahmu sebagai sesuatu yang berat bagi hati Nabi Muhammad. Sebab tengadah tangannya akan sangat bermanfaat bagimu. Sebab perbaikan keadaanmu akan sangat berarti baginya. Sebab dirimu berharga di hadapannya. Kalau kamu punya anak yang sampai dengan usia dewasa sholatnya belum rapi juga, kalau kamu punya anak yang sekarang berada dalam keadaan-keadaan yang tidak baik hatinya, pergaulan bebas misalnya, saudaraku sekalian saya muliakan, kalau kamu sekarang sedang pusing dengan urusan anakmu yang terjebak pada dosa-dosa besar, atau kamu mengkhawatirkan bahkan nasibmu sendiri yang hatimu berada dalam ambang-ambang urusan dosa-dosa besar, atau bahkan jika ada di antaramu yang terjebak dalam dosa besar riba misalnya, hutang-hutang dengan bunga, mengadulah kepada Nabi Muhammad, menangislah di hadapannya, dekatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lihatin anak saya wahai Rasul, bukankah dia adalah umatmu ya Rasulullah? Lihatin anak saya wahai Rasul, bukankah dia adalah umatmu? Saya diberi tanggung jawab Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lihatin saya umatmu ini wahai Rasulullah, jangankan jagain anak saya, jagain diri saya sendiri dari api neraka terkadang saya tidak mampu melakukannya. Mohon bantuanmu ya Rasulullah, mohon syafaatmu wahai Rasul. Tolong lihatin anak-anak saya Rasulullah, tolong lihatin keluarga saya wahai Rasul, tolong lihatin suami saya Rasulullah, tolong lihatin diri saya ya Rasulullah. Sebab kami semua adalah umatmu, dan Allah telah berkata tentangmu kepada kami, azizun alaihi ma anittum, berat bagimu musibah yang menimpa kami. Inilah musibah menimpa kami Rasulullah. Jangan pernah tak peduli kepada kami. Dekati Nabi Muhammad, teman-teman. Ketika ada musibah-musibah dunia sekalipun datang padamu, anakmu sakit, suamimu sakit, dirimu sakit, dekati Nabi Muhammad. Nabi itu berat baginya musibah yang menimpa kita. Kerjakan seperti yang dikerjakan Abu Qatadah. Kerjakan yang dikerjakan Abu Qatadah. Abu Qatadah di medan perang Badar, matanya tercungkil. Salah satu senjata mengenai matanya sehingga satu biji matanya keluar.
dibawa biji mata yang keluar tersebut itu, dipegang dengan tangannya, dicari Nabi Muhammad alaihi salam. Begitu ketemu sama Nabi Muhammad, dibilang, ya Rasulullah, radda alayya uyuni, Rasul tolong saya Rasulullah, kembalikan biji mata ini kembali ke tempatnya, kembalikan mata saya wahai Rasulullah, tolong saya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad ketika lihat biji mata Abu Qatadah, ini Abu Qatadah lagi minta agar musibah dunianya diangkat sama Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi tawarkan kepadanya akhirat dengan bilang kayak yang, ya udah yang ini sabar aja Abu Qatadah, yang ini nggak apa-apa ya, saya akan doakan untukmu biar nanti di akhirat kamu dikaruniai mata paling indah di surga. Halla ad'u lak ya Abu Qatadah an yarzuqaka ahsanal uyun yaumal qiyamah. Abu Qatadah, tidakkah lebih baik aku doakan saja kamu, semoga dikasih mata paling indah di surga. Abu Qatadah minta dunia, Nabi Muhammad tawarkan akhirat. Abu Qatadah minta dunia akhirat. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, doakan saya biar dikasih mata paling indah di surga, tapi yang ini balikin juga wahai Rasulullah. Abu Qatadah ngasih alasan. Alasannya sangat duniawi, teman-teman. Alasannya sangat duniawi. Abu Qatadah nggak bilang biar saya baca Qur'annya enak, enggak. Abu Qatadah nggak bilang biar saya kalau bangun malam-malam buat sholat tahajud enak wahai Rasulullah, enggak. Abu Qatadah tidak meminta atau beralasan dengan alasan-alasan yang agama gitu, alasan-alasan akhirat, enggak. Abu Qatadah bilang, fa inni rajulun ubtuliya bihubbil mar'ah. Rasulullah, karena saya lagi ada cewek yang lagi saya taksir Rasul. Saya lagi senang sama seorang perempuan. Lebih suaranya kedengeran kah sampai di ujung-ujung? Kedengeran kan? Sampai mana tadi? Fa inni rajulun ubtuliya bihubbil mar'ah. Wahai Rasulullah, saya ini adalah seorang laki-laki yang sedang naksir sama seorang perempuan, dan kami berniat menikah. Kalau dia lihat mata saya sebelah, takutnya saya ditolak dari Rasulullah, takutnya saya nggak dicintai lagi sama dia gitu, karena kan manusia hidup kan masih mandang fisik gitu. Alasan yang sangat duniawi. Nabi nggak bilang nggak boleh gitu Abu Qatadah, hati kamu tuh harus hanya cinta kepadaku, nggak gitu, nggak gitu. Nabi sangat memaklumi kemanusiaan kita, teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau kamu sakit terus ngadu sama Nabi Muhammad, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jawaban Nabi nggak akan yang ya udah sabar aja, emang yang namanya hidup kayak gitu, nggak gitu, nggak gitu. Nabi akan menengadahkan tangan untukmu dan berdoa, ya Allah sembuhkanlah dia. Sehingga sekalian saya muliakan, Nabi ketika mendengar Abu Qatadah berkata seperti itu, Nabi mengulurkan tangannya, hati Abu Qatadah, kalau gitu serahkan biji matamu itu wahai Abu Qatadah. Abu Qatadah kasih biji matanya tadi itu kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dan teman-teman, kamu jangan bayangin matanya Abu Qatadah bersih, nggak ada darahnya, nggak ada urat-urat yang tercerabut. Nah itu udah pasti, namanya kan senjata, bikin keluar biji mata, ya udah pasti merusak matanya. Nabi ambil biji mata Abu Qatadah tanpa rasa jijik, tanpa rasa takut. Nabi mengambilnya, kemudian memasukkan ke dalam mata Abu Qatadah, lubang mata Abu Qatadah, mendiamkan tangannya beberapa saat. Saat itulah sebuah operasi mahakilat terjadi, teman-teman. Itu urat-urat yang keputus nyambung lagi.
daging yang tersobek nyambung lagi, bahkan bulu mata nyambung semuanya, sampai kepada hal-hal yang terkait sama mata tuh bagus semuanya. Abu Qatadah bercerita, ma rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu min aini illa qad raddallahu aini. Sungguh demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad mengangkat tangannya dari mataku, melainkan Allah telah menjadikan mataku telah kembali seperti tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Abu Qatadah bahkan bercerita di masa tuanya. Kata Abu Qatadah, mata saya nih sekarang nih udah berkurang penglihatannya sebagaimana orang-orang lainnya. Dia bilang mata saya nih sekarang udah berkurang penglihatannya. Ya kayak kita nih kan udah bisa ketahuan nih umurnya nih. Salah satunya juga selain daripada dengkul, mata juga. Saya bisa tahu tuh umurnya perempuan nih, nggak cuma ngeliat mukanya. Kalau ngeliat mukanya suka ketipu. Tapi ngeliat dengkulnya tuh berubah posisi per 15 menit, itu dia tuh. Kelihatan tuh. Sama mata, kalau udah ngeliat HP dijauh-jauhin, tuh. Gitu kan, kalau ngeliat HP dijauhin kan sekarang. Oh, saya tahu, saya juga gitu. Teman-teman sekalian, saya muliakan, kata Abu Qatadah, mata saya sekarang sudah berkurang penglihatannya, tapi sebelah aja. Yang dikembalikan sama Nabi Muhammad tidak pernah berkurang penglihatannya. Jadi mata surga, jadi mata akhirat yang tidak akan pernah berkurang bersama dengan panjangnya usia. Masya Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya udah deh teman-teman, percaya aja sama saya. Untuk segala urusan-urusan kita cukup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah Nabi memohonkan untuk kita, tengadah tangan Nabi tak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Makanya kenapa saya suka sama majelis maulid, kenapa saya demen sama majelis sholawat. Karena kalau kita doa sendiri tuh teman-teman, siapa kita gitu. Kita kalau mau ngadu sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu, ngadu pakai lisan, lisannya banyak bikin dosa. Lisannya suka ngomongin orang, kan rasa-rasa kayak yang mau minta, kerjanya bikin dosa mulu, kayak nggak pantas buat diijabah gitu. Tengadah tangan, tangannya udah berapa banyak nih bikin hal-hal yang nggak diridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kita bertawasul kepada Nabi, ketika kita minta syafaat Nabi, ketika kita datangnya kepada Nabi, nanti Nabi Muhammad SAW yang akan menengadahkan tangannya buat kita. Saat itulah segala doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan karena Allah mengijabah doa kita, akan tetapi karena Allah mengijabah doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Emang iya Ustazah, Nabi Muhammad berkenan gitu mendoakan kita? Nah Allah kenapa sampai cerita 4 sifat Nabi dalam satu ayat semuanya balik sama kita? Kalau tidak untuk memberi kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Azizun alaihi ma anittum, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad itu berat baginya musibah yang menimpa kalian. Allah sebutkan sifat ini karena Allah mau ngasih tahu kepada kita, kalian kalau apa-apa lewat Nabi Muhammad aja. Sebab Nabi Muhammad itu berat baginya musibah yang menimpa kalian. Allah kayak lagi mau bilang gitu, cukup Nabi Muhammad buat kalian, aku jadikan hatinya tak pernah tega menyaksikan kalian mendapatkan musibah. Azizun alaihi ma anittum, haris
harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Makanya teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan, kamu kalau punya anak bandel gitu, cukup Nabi Muhammad buat mereka. Dan kalau kemudian kamu doa nih, tiap hari kamu doain anak kamu bilang, ya Allah, anak saya ya Allah, anak saya ya Allah, anak saya ya Allah. Atau kamu bilang, ya Rasulullah, tolong liatin anak saya, wahai Rasul, titip anak saya Rasulullah. Satu hari anak kamu berubah, satu hari anak kamu dapat hidayah, satu hari anak kamu kemudian kembali kepada jalan yang benar, sangat berkemungkinan itu adalah karena terijabahnya doa Nabi Muhammad atas anak-anak kamu. Jangan kegedean merasa berjasa sama anak-anak kamu. Ini kalau mama gak doain nih, kamu nih belum tentu jadi anak yang soleh sekarang. Kamu nih kalau mama gak doain, belum tentu kamu sekarang ini jadi orang yang sukses. Kamu kalau mama gak doain, gak usah teman-teman, gak usah kegedean kayak begitu. Bisa jadi bukan dari kamu sebabnya, akan tetapi dari Nabi Muhammad. Emang Nabi mau gitu Ustazah repot-repot buat kita? Itu dia yang kita seneng tuh dari Nabi Muhammad. Makanya saya sih gak apa-apa repot buat Nabi Muhammad, karena saya tahu Nabi memang gak keberatan repot buat kita umatnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi memang repot mulu kok buat kita. Dari masa hidupnya Nabi Muhammad, Nabi udah repot. Tiap malam Nabi kerjaannya doain kita. Allahumma ufirli ummati, ya Allah ampunin umat saya, ya Allah ampunin umat saya, ya Allah ampunin umat saya. Tiap malam dalam sujud-sujud Nabi Muhammad doain kita tiap malam. Sampai Nabi Muhammad sekarang nih, kalau ditanya Nabi lagi ngapain ya di alam barzah beliau, ya lagi doain kita. Urridat alayya a'malukum wa ana fi qabri. Kata Nabi, amal perbuatan kalian umat saya ini diajukan pada saya di dalam alam kubur saya. Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Kalau saya dapati amal perbuatan kalian baik, saya berterima kasih kepada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dapat menyunggingkan senyum di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi senang, girang kalau umatnya pada baik, pada benar. Mudah-mudahan kita menjadi salah satunya insya-Allah. Apa yang kita kerjakan pada hari ini, berkumpul bersama-sama, segenap panitianya, segenap pelaksananya, ya, majelis taklim ar-rahimah. Mudah-mudahan jadi penyebab Nabi Muhammad tersenyum kepada kalian semuanya insya-Allah. Semua yang hadir, yang bahkan udah persiapan diri dari malam. Saya tahu tuh. Soalnya ada yang nge-tag saya juga sebagian. Malam-malam gak bisa tidur, nungguin lama bener besok. Mau maulidan, mau dengar tentang Nabi Muhammad, mau sholawatan bareng, mau qiyam bareng. Ya Allah, nikmatnya alhamdulillah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa yang kita lakukan nih tiap hari kita diajukan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak hal-hal yang kita lakukan menyunggingkan senyum di wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nih, biar tambah habis hal-hal yang bikin sedih hati Nabi Muhammad dari kita insya Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad SAW, Allah luruskan keadaan-keadaan kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad memang repot buat kita. Harisun alaikum. Kenapa beliau repot? Karena Nabi Muhammad tuh
kita. Apa puncak cita-cita tertinggi baginda Nabi besar Muhammad alaihi salam? Nabi kalau ditanya, wahai Rasulullah, cita-citamu apa? Ini kan kalau kita nih tanyain, apa cita-cita kamu? Selamat dunia akhirat, kan gitu ya? Apa cita-cita kamu? Kepengen beli rumah di Pondok Indah, misalnya gitu. Mungkin ada yang begitu cita-citanya, kan saya nggak tahu ya. Apa cita-cita kamu? Kepengen berangkat pergi haji, pergi umrah tiap tahun misalnya. Nah, kita punya cita-cita, teman-teman sekaligus sekalian. Kalau Nabi Muhammad alaihi salam ditanya, apa cita-citamu wahai Rasulullah? Cita-cita Nabi Muhammad adalah terselamatkannya semua umat hingga tidak ada satupun yang berada dalam api neraka. Itu cita-citanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyisakan satupun dari umatnya berada dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mau repot buat kita. Cita-citanya emang begitu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, Nabi itu dikasih sama Allah pencapaian-pencapaian paling tinggi yang pernah Allah berikan kepada seorang manusia. Apa itu? Dinaikkan di Sidratul Muntaha. Dinaikkan di Sidratul Muntaha. Kana qaba qausaini au adna. Dinaikkan di tempat yang tertinggi, dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung pada malam Isra dan Mi'raj. Kita nih ngadain maulidan di bulan Rajab, jadi haruslah ada nyebut-nyebut Isra Mi'rajnya kan. Saudara sekalian, itu pencapaian tertinggi yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia. Dipertemukan Allah sedangkan beliau masih ada di atas muka bumi. Sesuatu yang diminta Nabi Musa. Sesuatu yang diminta Nabi Musa. Rabbi arini anzur ilaik, kata Nabi Musa. Ya Allah, aku ingin berjumpa denganmu. Apa kata Allah? Ya Musa lan tarani. Tidak wahai Musa, engkau tak dapat berjumpa denganku. Melihat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa nggak dikasih sama Allah. Nabi Muhammad nggak pakai minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian saya muliakan, pencapaian tertinggi di bumi. Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'raj. Pencapaian tertinggi di langit Allah Subhanahu wa taala jadikan, katanya Nabi Muhammad alaihi salam, miftahul jannah biyadi. Kunci surga aku yang pegang. Kurang apa teman-teman? Orang kan cita-cita cuman kepengen masuk surga. Nabi Muhammad sama Allah dipegangin kunci surga. Saudara sekalian saya muliakan, orang paling mulia di akhirat itu para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Segitunya Allah Subhanahu wa taala kasih kepada Nabi Muhammad alaihi salam Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, semua nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala tahta liwa'i yaumil qiyamah, berada di belakang benderaku di akhirat nanti. Ana sayyid walad Adam. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia. Pejabat tertinggi di akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pegang kunci surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segitunya teman-teman saya sekalian, hampir di semua lafal yang tadi saya sudah sebutkan, Nabi Muhammad mengatakan wala fakhr. Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia. Tapi aku tak berbangga dengan hal tersebut. Miftahul jannah biyadi wala fakhr. Kunci surga aku yang pegang, kata Nabi. Dan aku tidak bangga atas hal tersebut. Nabi nggak bangga dipegangin kunci surga. Nabi nggak bangga jadi pemimpin seluruh umat manusia. Pejabat tertinggi akhirat, Nabi nggak bangga. Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya berada di belakang benderaku, dan aku tidak bangga atas hal tersebut, kata Nabi Muhammad. Bukan puncak cita-citanya
SAW. Terus apa sih yang dipengenin sama Nabi Muhammad? Dengerin. Apa sih pencapaian yang menurut Nabi Muhammad paling indah di akhirat itu apa? Kata Nabi Muhammad bilang kayak begini nih. Tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Nabi, wahai umatku, pada nikah lagi kalian, biar nanti pada punya anak. Kenapa gitu Rasul? Kan anak kalian bakalan jadi umat saya akan berbangga dengan mereka semua di akhirat nanti. Jadi nih, Nabi dipegangin kunci surga nggak bangga, Nabi justru akan bangganya sama kita. Nabi justru bakal bangganya tuh sama kita. Nabi tuh di akhirat nanti bakal membanggakan kita, teman-teman. Di antara para nabi-nabi yang lain, Nabi bakalan bilang, di umat saya nih, di umat saya nih, umat saya nih. Pernahkah terpikir olehmu, apakah saya sudah pantas menjadi seseorang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad? Pernahkah terpikir olehmu, apakah saya sudah pantas menjadi seseorang yang layak untuk Nabi Muhammad bilang kepada para nabi-nabi yang lain, nih umat saya. Di situ ada saya, di situ ada kamu, di situ ada anak-anak kita, di situ ada cucu-cucu kalian, di situ adalah suami kalian, saudara-saudara kita, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan. Nabi Muhammad harisun alaina, sangat menginginkan kebaikan kepada kita. Makanya diusahain menabi jangan sampai ada yang masuk neraka. Sebisa mungkin Nabi itu berusaha buat menyelamatkan kita, teman-teman. Makanya Nabi Muhammad tuh cukup banget buat kita, enggak di dunia, enggak di akhirat. Wabil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin Nabi rauf. Rauf tuh enggak tegaan, rahim, sayang banget gitu. Nabi Muhammad tuh sayang banget, kayak begitu tuh. Kamu kalau sama anak, kalau sayang kan nggak tega tuh mau nyubit. Nabi tuh kayak gitu sama kita semuanya, teman-teman. Nabi nggak tega gitu. Ada apa-apa sesuatu terjadi sama kita tuh Nabi nggak tega. Bahkan lebih besar sayangnya Nabi sama kita daripada sayangnya kamu sama anakmu. Lebih besar sayangnya Nabi sama kita, bahkan mengalahkan sayangnya kita sama diri kita sendiri. Itu yang selalu disampaikan oleh guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Katanya Habib Umar bin Hafid, innahu arham bik min walidaik, innahu arham bik min nafsika alladhi baina jambaik. Nabi Muhammad tuh lebih sayang sama kamu daripada suami kamu sama kamu. Nabi Muhammad tuh lebih sayang sama kamu daripada orang tua kamu sama kamu. Nabi Muhammad tuh bahkan lebih sayang sama kamu daripada sayangnya kamu kepada dirimu sendiri. Kita sama diri kita sendiri kan sayang. Kita gak mau sakit, kita gak mau sulit, kan begitu ya? Sayang-sayang diri kita, teman-teman saya sekalian. Nabi Muhammad lebih sayang lagi sama kita daripada diri kita sendiri. Karenanya cukup Nabi Muhammad buat kita dari dunia hingga sampai akhirat nanti. Nabi bakalan belain kita, teman-teman. Di akhirat nanti Nabi bakal belain kita. Itu yang tadi dibilang di situ. Nabi Muhammad tuh dikasih mimbarnya yang sebelah kirinya arsy. Kenapa gitu Rasul? Nabi Ibrahim dikasih mimbarnya, tempat berdirinya itu di samping kanan arsy. Padahal Nabi Muhammad tuh paling suka sama yang kanan-kanan. Tapi untuk urusan mimbar, Nabi Muhammad mintanya yang sebelah kiri. Kenapa gitu? Paling dekat
sama jembatan Sirat, buat lihat umatnya yang gak selamat saat lewat jembatan. Nabi berdirinya di mimbar yang sebelah kiri buat memastikan saya, memastikan kamu selamat masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Di saat suamimu kalau masuk surga, maaf teman-teman, mungkin udah bakalan nyari bidadari. Maaf, saya mesti kasih tahu sama kamu, biar kamu nggak sampai sakit hati. Masa masuk surga masih sakit hati juga? Suamimu kalau diizinkan Allah masuk surga, dia mungkin akan sibuk nyari bidadari. Anak-anakmu kalau sama Allah diizinkan masuk surga, belum tentu mencarimu teman-teman, belum tentu mencarimu. Saudara-saudarimu dimasukkan Allah ke dalam surga, belum tentu mencarimu. Pun guru-gurumu, pun murid-muridmu, hari itu orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Tapi Nabi Muhammad nggak gitu. Nabi itu manusia paling tidak egois yang pernah saya baca sejarahnya dalam umat manusia, dan saya yakin itu Nabi Muhammad manusia yang tidak memiliki cinta kepada dirinya lebih daripada cintanya kepada umatnya. Apaan aja yang dipikirin umatnya, sampai surga udah dihias-hiasin buat Nabi Muhammad, dijadikan pegang kunci surga. Begitu dibuka kunci surganya, Nabi cuma berdiri di atas mimbar aja gitu, ngeliatin aja. Kenapa Rasul? Liatin umat saya. Kalau dilihat ada umatnya yang terjerumus masuk ke dalam api neraka, wa ini akhidun bi ujazikum minan nar, aku akan tarik lenganmu, kata Nabi. Aku berdirikan kamu kembali di atas jembatan hingga kamu bisa masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Repot Nabi Muhammad. Sampai kabarnya teman-teman, itu kan sampai Nabi Muhammad sujud ketika mendengar suara orang-orang di neraka dari umatnya yang memanggil-manggil namanya, wa sayyidah wa muhammadah wa nabiyah. Ustazah, kalau orang yang waktu di dunianya nggak mau sama Nabi Muhammad gitu, nggak mau maulidan, nggak mau sholawatan, bahkan datang ke Madinah nggak mau ziarah kepada Nabi Muhammad, tuh gimana Ustazah? Nah itu dia tuh, saya kesian karena takutnya ntar di akhirat sebagaimana di dunia nggak mau panggil Nabi Muhammad, takutnya di akhirat sama Allah nggak diizinkan buat panggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah kayak begitu, siapa yang akan peduli sama dia gitu? Makanya saya kalau ditanya, Ustazah, kalau ada orang nggak mau hadir maulid, ngebid'ah-bid'ahin gitu gimana? Saya bilang dia telah kehilangan salah satu hal terindah di atas muka bumi ini. Seneng nggak hadir maulid? Seneng nggak sholawatan sama Nabi Muhammad? Seneng nggak dengar cerita tentang Nabi Muhammad? Menurutmu adakah seseorang yang lebih indah daripada Nabi Muhammad? Nggak ada. Nggak ada yang lebih indah untuk didengar kisahnya, dan tidak ada yang lebih indah untuk disebut namanya daripada Sayyidina Muhammad. Nama paling indah teman-teman untuk kita sebutkan, Sayyidina Muhammad. Coba barengan saya, Sayyidina Muhammad. Coba lagi. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidina Muhammad. Assalamu alaika ya Sayyidina Muhammad. Assalamu alaika ya Sayyidina Muhammad. Assalamu alaika ya Sayyidina
nama yang lebih indah daripada namanya. Tak ada nama yang lebih indah daripada namanya. Dan ketika kita diizinkan Allah untuk menyebut-nyebut namanya di dunia, memanggil-manggil namanya dalam salam-salam kita di dunia, semoga menunjukkan bahwa di akhirat nanti kita pun diizinkan Allah untuk mengucapkan salam langsung di hadapannya. Semoga di akhirat nanti, kalau ada apa-apa sama kita karena tersebab dosa-dosa kita, sampai kita Allah masukkan ke dalam neraka sekalipun, kita masih diizinkan Allah untuk memanggil nama yang akan peduli kepada kita pada hari itu, Sayyidina Muhammad wa Sayyidah wa Muhammadah wa Nabiyah. Nabi Muhammad tolong kami, Rasulullah tolong kami, Sayyidina Muhammad tolong kami. Begitu panggilan ahli-ahli neraka pada hari tersebut dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi akan sujud kepada Allah, memohonkan syafaat, sampai Allah pun memberikan syafaat kepada umatnya. Sedikit demi sedikit dikeluarkan berdasarkan keimanannya, sampai yang penting asal keluar dari atas muka bumi ini dengan membawa iman, semuanya akan diselamatkan oleh Allah SWT hari itu. Sampai kabarnya teman-teman saya sekalian, guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid menceritakan, dari banyaknya yang disyafaati sama Nabi Muhammad hari itu, sampai iblis melongokkan kepalanya pula berharap disyafaati oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Iblis pun berharap disyafaati oleh Nabi Muhammad. Bahkan iblis, dari banyaknya yang disyafaati sama Nabi Muhammad, iblis pun melongokkan kepalanya untuk minta disyafaati sama Nabi Muhammad. Sampai malaikat, dari banyaknya yang diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad, malaikat sampai bilang, la tarabta li ghadabillahi ala ahadin min ummatika ya Rasulullah. Engkau tidak meninggalkan satupun dari umatmu mendapatkan azab Allah, wahai Rasulullah. Nabi masih akan terusan, sebab beliau adalah seseorang wabil mu'minina raufun rahim. Gak tega Nabi sama kita, teman-teman. Gak tega Nabi sama kita. Maka cukup Nabi Muhammad buat kita, untuk segala urusan-urusan kita di dunia sampai urusan-urusan kita di akhirat. Kita hanya perlu minta sama Allah agar tidak pernah dipecat sebagai umat Nabi Muhammad. Kita cuma perlu memastikan satu hal, teman-teman. Hidup mati jadi umat Nabi Muhammad. Kita hanya perlu memastikan satu hal, teman-teman. Nabi Muhammad tidak berpaling muka dari kita. Kita hanya perlu memastikan satu hal, bahwa kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Maka setiap kali melakukan kebaikan apapun saja, jangan biarkan tujuan-tujuan lain memalingkan hati kita. Yang lain gak pinter bayar, hanya Allah dan Rasulnya yang pandai membayar kebaikan-kebaikan kita. Jangan mau lelah untuk selain lillah wali rasulih. Jangan mau bersakit-sakit kecuali untuk Allah.